Selamat malam Bapak Herulono, perkenalkan saya Ervina Septuhayani. Ada yang ingin saya pertanyakan perihal perbedaan antara pastor dan juga pendeta. Pada pastor, pemimpin agama diharuskan laki-laki. Perempuan diperbolehkan hanya menjadi biarawati dan suster saja. Pada pendeta, laki-laki maupun perempuan, mereka diperbolehkan menjadi pemimpin agama. Dan pada pastor, mereka tidak dibolehkan menikah. Semasa hidupnya mereka harus mengabdi melayani gereja dan umat saja. Namun pada pendeta, mereka diperbolehkan menikah, memiliki keluarga, dan juga menjadi pemimpin agama. Hanya itu yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih. Ervina ya, Ervina. Jawabannya saya akan melihatnya dari sisi sejarah dulu ya, sejarah dulu. Jadi di dalam kitab suci misalnya kita melihat beberapa tokoh yang menjadi kunci. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, tidak menikah, dia hidup di padang gurun. Ya, terus kemudian mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis ya. Yang kedua adalah Yesus, tidak menikah juga ya. Lalu yang berikutnya adalah Paulus ya. Paulus tidak menikah dan berjalan tanpa Paulus kekristenan hampir tidak mungkin seperti sekarang ini. Pauluslah yang meletakkan fondasi kekristenan. Para rasulullah saka gurunya gitu ya. Nah, Yesus yang mendirikannya. Yesus yang mendirikannya. Di dalam Matius 25 ketika tanya kepada Petrus ya, Yesus yang mendirikannya. Tiga tokoh itu paling nggak kita lihat bahwa mereka tidak menikah. Itu cara hidup kekristenan yang menjadi kesaksian. Sementara murid Yesus itu misalnya seperti Petrus itu diceritakan punya mertua. Kalau punya mertua kan berarti menikah ya kan ya. Punya mertua tidak menikah repot ya, nggak ada. Ya punya mertua berarti menikah ya, menikah. Jadi memang dalam sejarahnya, sejarah awal itu tidak ada aturan yang baku bahwa pastor tidak menikah ya, tidak menikah. Situasinya tetap baik-baik saja gitu. Ketika gereja itu masih awal-awal dan gereja masih dalam, nggak awal-awal banget sih, berjalan ratusan tahun, 300 tahun ada itu ya, hampir 400 tahun, situasinya baik-baik saja. Pastor, ya, para gembala, para diakon gitu ya, diakon boleh untuk menikah, nggak terlalu masalah. Suasananya menjadi bermasalah ketika agama Kristen ini kemudian justru diterima atau dijadikan agama negara. Agama negara ya, negara secara resmi mengakui kekristenan sebagai agama yang harus dianut oleh seluruh rakyat yang ada di Kekaisaran Roma waktu itu ya. Abad keempat ya, abad keempat itu mulai ya, dari sana mulai dibangun-bangun kemudian. Dan menariknya adalah ini jabatan-jabatan imam akhirnya bukan lagi pelayanan yang sifatnya serta merta rohani, enggak ya. Ada unsur politik di sana kemudian. Siapa yang pantas dan tidak pantas, siapa yang boleh dan tidak boleh itu juga ditentukan bukan hanya oleh lembaga gereja, tetapi juga ditentukan oleh negara, oleh penguasa waktu itu. Jadi kalau enggak dia bagus tapi nggak disetujui oleh penguasa, nggak boleh gitu ya. Dia bagus tapi nggak disetujui karena terlalu vokal gitu, nggak boleh gitu ya. Termasuk juga cara untuk mendapatkan kekuasaannya itu juga jabatannya, cara untuk mendapatkan jabatan imam pada waktu itu menjadi skandal tersendiri, menjadi skandal ya, skandal karena apa ya, karena ya, jabatan ini prestis lah ya, prestis. Nah, ketika itu pastor-pastor kan masih banyak yang menikah, jabatan-jabatan politik seperti kekuasaan seperti yang kita bisa bayangkan sekarang-sekarang ini ya,
Sehingga nggak mungkin kan mengutus orang ke sana kemari gitu, nggak mungkin ya. Jabatan misalnya di paroki tertentu dia menjadi penguasa agama di situ ya, menjadi penguasa agama di situ. Sementara agama itu dalam arti tertentu kan mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Nah, bayangkan dalam arti itu dia menikah, tokoh agama punya kekuasaan secara politis gitu ya. Ada uskup itu kan hampir setara dengan gubernur gitu ya. Terus kemudian ada kaisar, jadi kekuasaannya diatur sedemikian rupa gitu, kaisar gitu ya, paus gitu ya. Maka ada konflik kepentingan ya, ada konflik kepentingan yang sering-sering menimbulkan skandal ya, korupsi dan lain sebagainya ya. Uang yang dikumpulkan kolektor dari jemaat itu banyak yang dikorupsi ya. Gimana, punya keluarga, dia harus menghidupi keluarganya dan lain sebagainya, dia butuh rumah, butuh apa-apa gitu ya, dia untuk itu gitu ya. Dari situlah kemudian muncul ketidakpuasan ya. Beberapa orang tidak puas dengan situasi yang semacam ini. Ini nggak baik nih, ini nggak baik. Karena apa? Mereka akhirnya semacam jual beli ibadah ya. Jual beli ibadah, semakin banyak ibadah, semakin dapat uang gitu nih. Mereka semacam itu. Lalu ada sekelompok orang yang tidak puas dengan situasi semacam itu. Termasuk siapa yang dilayani loh ya, termasuk siapa yang dilayani. Kalau dia kaya ya dilayani, kan butuh uang ya kan ya. Siapa dia kaya dilayani, kalau dia nggak kaya ya nggak dilayani, misalnya semacam itu kan menjadi sesuatu yang tidak adil. Nah, akhirnya ada sekelompok orang yang memisahkan diri, menarik diri, pergi ke padang-padang gurun dan mengikuti cara hidup Yohanes Pembaptis tadi, mengikuti cara hidup Yesus, mengikuti cara hidup Paulus itu, dengan tidak menikah, mengasingkan diri di padang gurun, hidup pertama-tama hanya untuk Tuhan. Jadi ini semacam respon ya, awalnya semacam respon. Orang-orang ini lama-lama banyak. Dan di antara mereka ada yang akhirnya diangkat jadi pastor dari bagi kelompok-kelompok ini yang disebut sebagai biarawan. Ya, ada dua macam pastor ya. Akhirnya ada pastor yang di biara tadi, yang tidak menikah, hidup miskin, hidup sederhana, yang sepenuhnya untuk Tuhan. Ada pastor yang masih di kota-kota ya, di desa-desa juga gitu, yang menikah dengan situasi yang semacam itu tadi ya. Kemungkinan skandalnya itu besar ya. Lalu akhirnya efeknya kepada jemaat, kepada umat nih. Akhirnya umat lebih senang untuk mendapatkan pelayanan rohani yang dari pastor-pastor tidak menikah itu tadi. Nah, gereja akhirnya menyadari situasi semacam itu. Maka pemimpin-pemimpin gereja, supaya tidak terjadi konflik kepentingan gitu ya, diambilkan dari komunitas-komunitas yang tidak menikah itu. Jadi pemimpin-pemimpinnya itu, lalu jemaat pastor-pastor yang di bawah itu masih yang menikah. Lama-lama situasinya menjadi tidak memungkinkan lagi ya. Maka mereka juga diperbantukan, biarawan-biarawan ini juga diperbantukan untuk menjadi pelayan rohani di kota-kota ini ya. Posisinya hampir kurang lebih sama dengan mereka yang tadi pastor-pastor yang tadi menikah itu. Tapi yang menikah ini masih boleh untuk melayani ya, masih boleh untuk melayani. Nah, situasi mendua semacam ini berlaku sampai pada zaman Martin Luther, zaman Protestanisme mulai muncul ya, Martin Luther awalnya adalah seorang imam, seorang pastor dan juga seorang biarawan Agustinian. Hanya saja dia protes dengan situasinya yang semacam ini dan protes dengan praktek, terutama praktek bagaimana menjual indulgensi, istilahnya semacam itu ya. Bagaimana gereja membangun gereja yang besar, di sisi lain banyak umat yang miskin semacam itu. Akhirnya Martin Luther dengan prinsipnya kembali ke kitab suci, melihat lagi bahwa ternyata zaman dulu tidak serta-merta pastor-pastor itu harus tidak menikah. Maka pengikut-pengikutnya Martin Luther, Protestanisme itu kemudian tidak mensyaratkan tidak menikah itu menjadi syarat utama untuk melayani gereja. Maka prinsipnya sebenarnya adalah
boleh menikah, ya, menjadi pemimpin gereja tidak harus tidak menikah, boleh saja mereka menikah. Ya, tentu saja dalam situasi semacam itu terus kemudian banyak yang menikah kan ya, banyak yang menikah. Dan seolah-olah pendeta menikah, pastor tidak menikah. Enggak, pendeta pun boleh untuk tidak menikah, ya. Pendeta pun boleh untuk tidak menikah, dulunya gitu. Nah, menghadapi situasi semacam itu, gereja justru ingin memurnikan diri jauh lebih dalam, ingin memurnikan diri, buat aturan yang lebih ketat, bahwa mulai sekarang dalam Konsili Trente itu ya, mulai sekarang malah justru dibuat aturan yang ketat bahwa untuk menjadi seorang pastor diambilkan dari mereka yang menyediakan diri untuk tidak menikah. Ya, jadi berbeda ya, bukan bukan menjadi pastor tidak boleh menikah, enggak. Tetapi untuk menjadi pastor adalah dari mereka yang memang menyediakan diri untuk tidak menikah. Ya, itulah sebabnya mengapa nanti untuk jadi pastor itu melamar loh. Untuk jadi pastor itu melamar, boleh enggak saya jadi pastor, saya enggak akan menikah dan lain sebagainya. Kaul, ada kaulnya semacam itu. Dan itu bertahan sampai sekarang, sehingga memang pastor-pastor diambilkan dari orang-orang yang menyediakan diri untuk tidak menikah. Bukan pastor tidak boleh menikah. Sebenarnya ini lebih ke bahwa ada orang-orang yang semacam itu dan baik, maka sebagai pemimpin gereja dia ideal. Tetapi ini adalah aturan gereja, bukan aturan Tuhan gitu ya, bukan aturan Tuhan. Maka yang aturan gereja ini masih longgar, masih mungkin untuk direvisi dan lain sebagainya. Dan memang dalam prakteknya sekarang, dalam situasi yang memungkinkan ada orang yang baik, dia menikah dan tidak menjadi batu sandungan, sudah tidak ada konflik kepentingan lagi gitu ya, masih memungkinkan untuk diangkat menjadi seorang pastor sejauh sejauh memang dibutuhkan. Misalnya nggak ada pastor yang tidak menikah di situ, jaraknya jauh dan lain sebagainya, dia punya kemampuan itu, dia baik dan dia tidak punya konflik kepentingan sehingga keluarganya merelakan dan lain sebagainya, usianya sudah cukup dan dia matang, dia dipandang terhormat, maka kemungkinan masih akan bisa untuk ditahbiskan menjadi seorang imam. Nggak banyak tapi ada ya, nggak banyak tapi ada. Itu ya Evrina ya. Sementara kenapa wanita nggak menjadi imam? Apakah biarawati itu pemimpin gereja? Bukan. Biarawati bukan pemimpin gereja. Biarawan itu prinsipnya sama tadi. Mereka yang memang awalnya mengasingkan diri. Jadi bukan hanya laki-laki yang mengasingkan diri, tapi juga ada kelompok-kelompok perempuan ini. Nah, mereka memang tidak bisa menjadi pemimpin gereja dalam arti ini lebih konsep ke teologis, bahwa Ekaristi itu tindakan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah pria, gereja adalah mempelai wanita dan lain sebagainya. Maka kemudian yang bisa menjadi pastor sesuai dengan tradisi yang ada, gereja tetap memegang itu dan mengatakan bahwa seorang laki-laki lah yang bisa menjadi imam. Imam adalah pelayan, bukan pertama-tama pemimpin. Dia pelayan altar, dia pelayan altar, bukan pemimpin altar. Dia pelayan dan dia bertindak atas nama Kristus. Gitu. Jadi agak berbeda. Memang kalau Protestan bukan itu, dia bukan pelayan altar, dia pelayan firman. Kalau pelayan firman sebenarnya sama sih, di kita juga pelayan firman masih mungkin untuk wanita ya. Kalian yang wanita-wanita mengajar gitu masih bisa ya. Pelayan firman sama, menjadi prodiakon masih bisa. Untuk melayani gereja nggak harus jadi pastor gitu ya. Menjadi biarawati bisa, itu pelayanan gereja. Jadi bedakan ya antara menjadi pelayan firman dengan pelayan altar ya, pelayan altar. Dan memang konsepnya agak berbeda. Nanti kita lihat konsepnya. Nanti saya akan menjawab sama sebenarnya prinsipnya antara yang ditanyakan Albert, Ervina, kemudian Cecilia, itu kurang lebihnya sama untuk dijawab. Nanti saya akan jelaskan tersendiri untuk Albert, Ervina, dan Christina Cecilia.